Halo, di sini Ibu mau share sedikit sintaks dasar dari Excel. Nah, misal nih, di sini ada item keperluan ya, keperluan untuk sebuah tour atau travel. Ada item dari nomor 1 sampai 9. Nah, di sini lagi-lagi Ibu tekankan nanti disesuaikan dengan kebutuhan kalian sendiri karena ya Ibu tidak banyak tahu tentang lagi wisata seperti apa di dalamnya. Jadi ini cuma ibu membagikan rumusnya aja ya, penulisannya seperti apa. Oke, di sini diawali dari penomoran. Barangkali masih ada yang menggunakan penomoran itu manual. Manual maksudnya itu ya wis gini. 1, 2, 3 dan seterusnya. Jangan ya, karena kelamaan. Iya kalau data kalian cuma 10. Tapi kalau ada 100, 1000. Lah lama gara-gara menomori aja. Jadi, contohnya kita bisa membuat dulu dua baris. Setelah itu dari baris yang pertama itu di blok sampai kedua baris ini. Lalu pojok bawah sini yang di sebelah kanan itu tinggal kita seret ke bawah. Nah, sudah kan otomatis seperti itu. Lalu di sini ada harga per item. Jadi di sini hanya pakai satu bus aja, yang mana harga sewanya itu 1 juta. Nah, jumlahnya ini banyaknya atau quantity. Contoh makan, satu porsi ada 15.000, sedangkan orangnya itu ada 60. Begitupun tiket masuk. Satu HTM itu 80.000. Berarti nanti perlu dihitung gimana kalau totalnya gitu. Jadi tergantung banyaknya orangnya. Begitupun juga tour guide. Di sini hanya pakai satu. Sewa hotel. Kenapa 30? Karena satu kamarnya itu isi dua. Kan total orangnya ada 60. Berarti ya cukup pesan 30 kamar. Begitupun seterusnya ini masih diinputkan secara manual. Lalu kemarin yang masih bingung di sini harganya itu jangan dituliskan manual ya. Manual maksudnya misal 10.000. 1, 2, 3. Soal kayak gitu. Nah, kok di sini sudah ada RP-nya ya? Karena tadi Ibu sudah mengatur. Ngaturnya gimana? Boleh dari atas kayak gini. Jadi, kolom C ini semua akan ikut format aturan yang kita sesuaikan. Tapi kalau nggak mau disamakan, misal nanti ke belakangnya akan ada yang dibedain, di bawahnya kita cukup di blok aja. Blok semuanya, lalu klik kanan. Di sini ada format cell. Nah, biasanya kalau masih awal itu adanya di general. Nah, gini, generalnya itu hanya 1.000. Tapi ibu buat di yang kategori accounting, di sini bisa jadi 1 juta dengan tambahan desimal 0 3 kali di belakang. Nah, untuk simbolnya biasanya ini masih dolar. Jadi kita ganti dulu. So, kayak gini. Ada 3 ya kalau EKP. Ini sama aja. Lalu ada juga yang pakai IDR itu sama aja ya. Sesuai dengan kebutuhan kalian. Lalu di oke. Sehingga nanti di sini kalian cukup misal cuma 5.000, berarti tulis 5 aja di enter karena langsung itu menambahkan ya 3 angka di belakang koma, nolnya 3. Oke, selanjutnya di sini ada total. Total itu ngitungnya per item dulu. Maksudnya bukan total keseluruhan yang harus kita bayar, tapi ini kan ada harga satuan dan ada kuantitinya. Jadi logikanya gimana? Berarti harga satuan dikali banyaknya atau jumlahnya. Sehingga rumusnya di sini setiap mau merumuskan kita pastinya pakai perkalian ya. Diawali dengan sama dengan dulu, lalu pilih yang mau dikalikan, misal ini dikali, oke, bintang 1, lalu pilih yang ini jumlah. Lalu setelah itu langsung di enter. Nah, kok sama Bu? Ya iya, kan 1 juta kali satu, tetap dong 1 juta. Nah, berikutnya kan makannya satu porsinya itu 15.000. Sedangkan orangnya ada 60.
Iya kan? Nah, berarti 15 kali 60. Rumusnya kan sama, jadi bisa ambil dari yang awal ini, yang paling atas. Tanda plus, lalu ditarik ke bawah. Nah, sudah kan? Misal, loh ini kan masih 1 kali makan, Bu. Kalau mau 3 kali makan, gimana? Oke, berarti di sini perlu yang namanya penambahan kolom. Nah, pilih di kolomnya dari atas segini, lalu klik kanan, pilih insert. Nah, di sini diberi keterangan kali 3, misal kayak gitu. Sehingga gimana logikanya? Iya, 15 dikali 3. Oh, di sini nggak perlu kali ya. Karena kita mau masukkan rumus, jadi langsung pakai 3. Nah, 3 di sini nggak terbaca. Kita bisa langsung, nah TKG-nya malah dianggapnya harga 3.000. Nah, jangan panik ya kalau ada seperti ini yang nggak sesuai. Kita langsung klik kanan, pilih format, lalu pilih general. Kayak gitu. Nah, berarti di sini perkaliannya perlu ditambah. Ya, dikali 3. Gimana caranya masukkan rumus tinggal ditambah, lalu masuk ke angka ini. Kan isinya 3, lalu tinggal iya, tinggal diantar lagi. Sama kok hasilnya. Tadi kan sama kok hasilnya. Loh, kenapa Bu kok ada ini? Kok ada tanda sekunya? Ya gak apa-apa, karena itu hanya memberitahu bahwa rumusnya beda sendiri dari yang atas atau dari yang lainnya. Gitu. Karena memang kalau 1 kali makan aja tadi berapa? 900.000 kan? 900.000 dikali 3, 2.700.000. Pasti sama kok. Jadi bedanya cuma langsung dimasukkan rumusnya aja di sini. Lalu setelah itu kita bisa cek apakah ada diskon atau tidak. Kalau sudah tahu harga per item, misal di sini yang ada diskon itu hanya di makan dan iya hotelnya. Misal kayak gitu. Misal kalau makan nggak bisa Bu 15%. Oke, nggak apa-apa. Berarti di sini hanya keterangan diskon aja. Nanti kalau beda itu dimasukkan di rumusnya langsung. Contoh, misal 10% ya. 10% itu kan 10 per 100. Di sini masukkan dulu sama dengan untuk kita bisa menuliskan rumus. Berarti totalnya berapa? Total dikali 15 dibagi, oh bukan 15 ya tadi, 10 dibagi 100. Nah, diskonnya itu 270.000. Sedangkan hotel di sini dapat diskon 15%. Berarti sama dengan yang ini total dikali 15 dibagi 100. Nah, ini termasuk apa? Termasuk potongannya, ya kan? Yang harus dikurangi dari, iya, dari total awal. Di mana-mana kalau yang namanya diskon memang dari harga keseluruhan kan, biasanya kayak gitu. Misal keseluruhan 1 juta, diskon 50%, berarti 50% dari 1 juta. Ini juga seperti itu logikanya. Nah, untuk menjumlahkannya gimana? Kan nggak semua item nih dapat diskon. Nah, nggak apa-apa. Jangan panik, kita bisa cek dulu, hitung dulu total setelah diskon. Total setelah diskon berarti harga total di awal dikurangi harga diskon. Berarti sama dengan ini dikurang diskon. Enter. Itu pun selanjutnya. Loh Bu, kok yang lain tetap? Ya tetap, karena kan gak ada diskon.
Iya, gak ada diskon. Jadi kita bisa langsung ikuti seperti tadi ditarik ke bawah. Lalu yang ini gimana? Kan gak bisa dari sini ditarik ke atas. Nah, mau nggak mau kita bisa mengisi rumus juga boleh. Jadi kalau diisi rumus gimana? Sama dengan ini terus dikali 0 dibagi 100. Nggak ada, sama halnya nggak dapat diskon, ya kan? Itu kalimat matematikanya aja. Ini hanya ngecek kan 0%, nggak dapat diskon berarti nggak ada potongannya. Kalau ada potongannya gimana? Kayak seperti ini. Kalau nggak ada akan terbacanya dia itu 0, kosong. Nah, berarti tinggal pindah aja. Di sini kita bisa menulis ulang 1 juta gitu. Nah, lalu total bayarnya berapa? Total bayar kan berarti yang sudah didiskon kan? Kalau udah fix, gak ada diskon lagi. Atau bahkan kasusnya nanti disesuaikan aja ya. Tergantung entah itu penambahan atau pengurangan. Kalau sudah mau menjumlahkan, rumusnya masih sama, yaitu sum. Kita tinggal klik sama dengan, pecat sama dengan sum. Nah, ini tarik dari atas sampai bawah karena kan total keseluruhan. Nah, harganya itu 19.575. Kalau harga awalnya berapa Bu sebelum diskon? Bisa juga sama ya, bisa ditarik. Nah, kelihatan kan bedanya? Ini sebelum dapat diskon. Sebelum dapat diskon. Sedangkan ini setelah di diskon. Berarti yang dibayar adalah yang harga setelah diskon. Seperti itu. Oke, terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya lebih lanjut di sekolah.